Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 11 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Hanif, SAG, MAG, MA. Di sini kami akan mempersembahkan video ini untuk Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya, khususnya teman-teman kelas 4 PAIA dan yang mengambil kredit. Nah, yang paling penting sebelumnya adalah di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Mbak Andini Tia Septiana dengan NIM 2017402002. Yang kedua ada BB Salma Abidah NA dengan NIM 2017402027. Dan yang ketiga saya sendiri ada Aurora Eksata Putri dengan NIM 2017402037. Dan yang terakhir ada Mbak Aprilia Roodiatul Istianah dengan NIM 2017402041. Nah, apa sih yang akan kita bawakan? Jadi di sini kita akan membawakan materi tentang pendekatan cultural studies dalam pendidikan keagamaan. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebe Salma Bidanur Adelia, NIM 2017402027. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi dari Cultural Studies. Cultural Studies adalah studi interdisipliner yang bersifat dinamis terhadap kebudayaan dan praktek budaya yang berkaitan dengan kekuasaan yang berlangsung dalam berbagai institusi, komunitas, gerakan, dan sebagainya. Dengan menggunakan kombinasi berbagai teori dan metode pendekatan ini belum mapan dan terus berkembang. Menurut Rahmadi dan dalam Ahyar Yusuf Lubis tahun 2015 yang dikutip dalam Barger mendefinisikan cultural studies sebagai yang pertama, kajian tentang hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan atau kajian interdisipliner. Yang kedua, kajian tentang seluruh praktik institusi dan sistem klarifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai partikular, kepercayaan, kompetisi, kebiasaan hidup, dan bentuk-bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi. Yang ketiga, kajian antara bentuk-bentuk kekuasaan, gender, ras, kelas, kolonialisme, dan sebagainya. Yang keempat, kajian berbagai wacana di luar dunia akademis dengan gerakan-gerakan sosial politik, para pekerja di lembaga-lembaga kebudayaan, manajemen kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada karakteristik cultural studies menurut Ahyar Yusuf Lubis dalam pemikiran kritis kontemporer. Di antaranya, yang pertama, bertujuan meneliti kaitan kebudayaan dan praktik budaya dengan kekuasaan. Yang kedua, mengkaji budaya dalam konteks sosial politik. Yang ketiga, mengkaji budaya dari aspek objek, lokasi, tindakan, dan selalu dalam tradisi kritis, serta tindakan yang bersifat emansipatoris. Yang keempat, berupaya mendeskonstruksi aturan dan pengkotak-kotakan ilmiah konvensional. Yang kelima, bersifat ideologis politika emansipatoris. Yang keenam, bersifat lintas disipliner, akrab dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu dan mengadopsi sesuai dengan tujuan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang metode pendekatan cultural studies. Menurut Ahyar Lubis dalam pemikiran kritis kontemporer, terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan dalam studi cultural studies. Di antaranya yang pertama ada etnografi. Metode yang lahir dari studi antropologi ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan suatu budaya atau sistem kelompok tertentu dengan menekankan studi mendalam terhadap ihwal perilaku menggunakan sudut pandang budaya atau kelompok sosial itu sendiri. Penelitinya harus berinteraksi secara langsung dengan kelompok sosial yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu metode semiotika. Metode ini digunakan untuk memahami sistem tanda yang
terdapat pada budaya fashion, budaya populer, iklan, dan sebagainya. Pada metode ini, realitas yang termasuk sosial, budaya, dan politik dianggap sebagai konstruksi atau representasi yang tidak terlepas dari tanda, simbol, ideologi, kepentingan, atau kuasa tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu metode genealogi. Genealogi merupakan bentuk penelusuran historis mengenai terbentuknya berbagai macam pengetahuan, objek-objek pengetahuan, dan wacana ilmiah. Dalam cultural studies, metode ini digunakan terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu dekonstruksi. Dekonstruksi yaitu membongkar argumentasi untuk memunculkan lapisan-lapisan makna dalam teks yang selama ini diabaikan dapat muncul. Teori ini digunakan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna yang selama ini terpendam dalam teks. Kemudian yang kelima yaitu analisis wacana. Kajian yang berupaya menyingkap dimensi-dimensi kepentingan dan kekuasaan terselubung dalam praktik bahasa atau media. Kemudian yang keenam, metode analisis gender atau feminisme. Feminisme dengan pendekatan analisis gender yaitu kajian yang berupaya membongkar mulai konstruksi bahasa hingga konstruksi sosial yang menstereotipkan perempuan. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana cara perempuan dikonstruksi seperti lewat media. Lalu yang ketujuh yaitu penelitian aksi partisipatoris. Dalam cultural studies, penelitian aksi partisipatoris ini digunakan untuk memahami relasi kekuasaan yang terdapat dalam kehidupan sosial, politik, budaya di tengah masyarakat, sekaligus menyuarakan suara masyarakat yang selama ini dibungkam dan merumuskan langkah-langkah strategis guna mengemansipasi masyarakat. Kemudian yang kedelapan ada studi kasus. Dalam cultural studies, studi kasus ini digunakan untuk meneliti secara detail, khusus, dan mendalam terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh pengalaman yang jelas dan komprehensif. Yang kesembilan ada penelitian naratif. Penelitian naratif ini digunakan untuk memahami praktik-praktik budaya berdasarkan sudut pandang partisipan sendiri, bukan dari perspektif kelompok dominan yang selama ini mengkonstruksi mereka. Kemudian yang ke-10 ada studi teorisasi dasar atau grounded theory. Studi teori dasar yaitu studi kualitatif untuk menemukan dimensi-dimensi baru yang berasal dari proses sosial dari berbagai fenomena kehidupan manusia. Dalam cultural studies, metode ini digunakan untuk memahami bagaimana individu-individu saling melakukan pemaknaan. Selanjutnya adalah aplikasi pendekatan cultural studies dalam studi agama. Dalam kajian agama, pendekatan cultural studies digunakan untuk memperkaya telaah agama dan membantu kajian agama untuk memberikan interpretasi yang berorientasi masa depan, serta menciptakan kajian-kajian agama yang kritis. Namun, terdapat problem dengan menggunakan pendekatan ini, di antaranya teori dan metode yang bervariasi dan bentuk yang belum mapan membuatnya begitu terbuka sehingga sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Selain itu, metodenya yang dianggap rentan karena dapat berdampak buruk bagi agama, seperti timbulnya kesan kebenaran agama menjadi samar dan tidak memiliki kepastian. Maka dari itu, mereka yang menggunakan pendekatan ini dalam penelitian agama harus menjinakkan terlebih dahulu pendekatan ini jika ingin memanfaatkan teori dan metodenya yang beragam.
Studi agama dengan menggunakan pendekatan cultural studies dapat mengaplikasikan metode interpretatif atau hermeneutik dan konstruktivis. Karena pendekatan ini, agama yang melekat pada budaya penganutnya diperlakukan sebagai teks yang dalam makna luas adalah segala sesuatu yang memiliki makna baik dalam bentuk tulisan maupun tidak, seperti perilaku keagamaan. Selain itu, metode lain yang dapat diaplikasikan adalah metode etnografi dan semiotika, kemudian metode genealogi, metode dekonstruksi, metode analisis wacana, metode analisis gender, metode partisipatoris, metode studi kasus, metode naratif, dan grounded theory. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dan yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang agama dan budaya. Untuk agama dan budaya ini adalah dua hal yang saling terkait yang memiliki independensi masing-masing. Nah, ada dari Roland Robertson mendefinisikan agama sebagai seperangkat kepercayaan dan simbol-simbol yang bertalian dengan pembedaan antara suatu realitas transenden yang empiris dan yang superempiris. Masalah-masalah empiris disubordinatkan artinya terhadap yang non-empiris. Untuk selanjutnya, agama dapat dipahami sebagai seperangkat kepercayaan dan praktik yang terorganisir, berlandaskan pada keyakinan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Agama juga mengendalikan adanya makhluk, kekuasaan, atau kekuatan supranatural yang berkuasa terhadap dunia fisik dan sosial. Nah, sedangkan istilah budaya mengacu pada keseluruhan kreasi-kreasi manusia sebagai hasil pengalaman kelompok yang teratur. Lebih jauh lagi, budaya atau kebudayaan ini menurut E.B. Taylor dipahami sebagai kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni moral, hukum adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat. Budaya ini merupakan hasil proses sosial yang dianut dan dipelajari melalui sosialisasi secara kolektif. Nah, untuk hubungannya sendiri, budaya mencakup kehidupan masyarakat lebih luas, sedangkan agama merupakan bagian dari kebudayaan. Agama sebagai suatu sistem kepercayaan merupakan unsur dari kebudayaan masyarakat, sehingga suatu kebudayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut. Jadi, agama mempengaruhi budaya dan budaya mempengaruhi agama. Untuk yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang perjumpaan dan pertentangan antar budaya. Di sini ada Chris Barker mengkategorikan 6 jenis perjumpaan budaya atau penghapusan suatu tradisi. Nah, karakteristik kebudayaan masyarakat yang heterogen seringkali menimbulkan pertentangan dalam peristiwa perjumpaan antar budaya. Pertentangan antar budaya dalam hal keagamaan diikuti oleh perbedaan doktrin dan sikap mental keagamaan. Merasa bahwa doktrin agama yang mereka anut itu adalah agama yang paling benar. Doktrin dan sikap mental keagamaan ini dapat terkategorikan sebagai sikap prejudis dan stereotip yang kemudian akan menimbulkan sikap primordialisme. Apa sih sikap prejudis dan stereotip itu? Sikap prejudis atau prasangka merupakan sikap yang adil terhadap sikap yang tidak adil, terhadap seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan sikap stereotip merupakan komponen kognitif atau kepercayaan dari prasangka. Nah, kasus pertentangan antar budaya dalam hal keagamaan dapat dilihat dari metode dakwah kelompok Islam Puritan, yang dimana kelompok Islam Puritan ini cenderung mempraktikkan dakwah dengan secara masif atau menolak budaya lokal yang sudah mengakar luas di masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang ketiga dalam dakwah. Pembahasan ruang ketiga dalam hal ini akan banyak menggunakan perspektif cultural studies sebagai pisau analisis. Berbagai kebudayaan dan praktik budaya merupakan suatu yang terkait dengan kekuasaan atau agama. Nah, kekuasaan ini muncul sebagai sesuatu yang mempengaruhi kebudayaan. Nah, dalam hal ini perjumpaan
Perjumpaan yang akan dibahas adalah dua budaya yang terpisah dipertemukan dalam ruang dan waktu, yang dapat berakibat timbulnya asimilasi atau dominasi kultural dan imperialisme, seperti halnya praktik dakwah yang dilakukan oleh kelompok Islam Puritan yang ditemukan usaha dominasi dan imperialisme kultural, seperti yang diungkapkan oleh Khalid Abou el-Fadl, cenderung memegang sikap etnosentrisme Arab, sehingga dalam dakwah antar budaya kelompok ini berusaha menghapus budaya lokal dan menggantikan dengan budaya yang mereka anggap ideal. Membahas pertarungan kuasa antar budaya dalam dakwah akan berkait dengan identitas, seperti kasus masyarakat Muslim Jawa, kebanyakan yang masih berusaha mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka. Praktik budaya lokal Jawa merupakan identitas etnisitas mereka. Ya, dan yang selanjutnya adalah identitas menjadi persoalan ketika praktik budaya yang sudah mendarah daging dalam diri orang Muslim Jawa harus dihadapkan pada terancam hilangnya budaya mereka yang mereka percayai sebagai suatu yang adiluhung. Nah, ancaman itu muncul dari kelompok Islam Puritan ini yang cenderung Arab sentris. Persoalan identitas dalam perspektif esensialisme. Jadi di sini persoalan identitas itu ada 3. Yang pertama esensialisme, non esensialisme, dan juga ada hibrid. Nah, yang pertama yaitu dalam perspektif esensialisme, meyakini bahwa identitas merupakan suatu yang alami. Seseorang atau sekelompok orang secara alami terlahir sebagai orang yang beretnis tertentu, maka orang yang memiliki identitas itu tidak bisa memilih. Identitas yang dia miliki sesuatu yang bersifat given, yang diberikan, tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Sebaliknya, yang kedua yaitu perspektif anti-esensialisme, memandang identitas itu sepenuhnya merupakan konstruksi sosial karena itu tidak ada identitas sepenuhnya. Memandang identitas sepenuhnya merupakan konstruksi sosial karena identitas yang baku dan tidak ada identitas yang tetap. Persoalan identitas merupakan persoalan pilihan, sangat kontekstual sifatnya. Nah, untuk yang di antara kedua ini memunculkan penawaran cara pandang yang berbeda, yaitu identitas hibrid. Cara pandang hibriditas mampu melampaui kekakuan kedua cara pandang sebelumnya. Hibriditas mempersoalkan batas etnis tetapi tidak menghapuskannya secara total. Hibriditas mengkaburkan batas sekaligus mengafirmasi batas identitas dalam pengertian yang cair. Jadi hibriditas ini menolak pemahaman esensialisme yang baku dan alami dan juga menolak perspektif anti-esensialisme yang memutlakkan pilihan bebas manusia dalam menentukan identitasnya. Hibriditas menolak identitas yang murni dan menolak pemahaman identitas yang tidak punya batas sama sekali. Dan jadi hibriditas ini menggambarkan bergabungnya dua bentuk yang memunculkan sifat-sifat tertentu dari masing-masing bentuk dan sekaligus juga meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya. Jadi hibriditas menghasilkan relasi pihak pendominasi dan terdominasi, bukan dalam kerangka opini binar. Relasi tersebut ada timbal balik di antara mereka. Kedua hal ini akan memiliki timbal balik. Nah, kondisi inilah yang membuka ruang negosiasi, yaitu ruang ketiga di antara mereka. Ruang ketiga inilah yang harus ditemukan dalam dakwah antar budaya. Ruang di mana terjadi pertemuan antar budaya yang akan menjadikan dakwah lebih efektif. Dakwah persuasif yang mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang menjadi ruang ketiga ini yaitu dari perspektif hibrid. Penulis dari artikel yang saya telaah mengidentifikasi ruang ketiga dalam dakwah ini dapat ditemukan dalam Jami' Nahdlatul Ulama. Dalam hal kebudayaan, NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang memiliki prinsip al-muhafadzatu ala kadimi al-solih wa al-aghdu bi al-jadid al-aslah.
yang mana dapat melestarikan budaya lama yang masih relevan dan mengambil budaya baru yang baik. Kemudian dalam hal dakwah memiliki prinsip dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah. Dan itu tiga materi yang saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Andini Tia Septiana, NIM 2017402002. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang contoh implementasi pendekatan cultural studies dalam suatu kasus. Dalam hal ini, kami mengambil suatu kasus yaitu polemik Barzanji sebagai suatu tradisi, sunnah, ataukah bid'ah. Tradisi Barzanji yang esensinya mengaturkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW adalah tradisi yang usianya setua agama Islam itu sendiri. Karena tradisi ini sudah ada semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masuknya tradisi Barzanji ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh orang-orang Persia yang berasal dari Gujarat, yang mereka menganut paham Syiah, yang kemudian mereka datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian, pendapat ilmiah lain yang mengatakan bahwa tradisi Barzanji sendiri dibawa oleh seorang ulama yang bermadhab Syiah, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai gurunya Wali Songo, yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, tradisi Barzanji ini kemudian berkembang dan dilestarikan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, terutama pesantren-pesantren yang berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kajian kritis terhadap Barzanji di Indonesia masih bisa dikatakan belum menyentuh pada tataran normatif. Belum menyentuh pada kajian kritis terutama perdebatan tradisi Barzanji sebagai sunnah ataukah bid'ah. Membahas tradisi Barzanji dalam kerangka perdebatan sunnah ataukah bid'ah membawa pada hubungan antara kalangan modernisme dan tradisionalis, yang kemudian membawa implikasi secara umum mengenai sah atau tidaknya peringatan Maulid dilakukan di Indonesia, yang mana hal itu masih menjadi perdebatan hingga kini dalam kalangan umat muslim di Indonesia. Meskipun Barzanji sebagai bagian dari tradisi diakui oleh pemerintah, namun sebagian golongan ada yang menilai bahwa tradisi Maulid atau pembacaan kitab Barzanji tersebut tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadis secara eksplisit sehingga dianggap bid'ah. Aplikasi cultural studies dalam menganalisis tradisi Barzanji Indonesia dapat dipahami dalam dua ranah yang berbeda, yaitu sebagai konsep dan sebagai teori. Sebagai konsep, cultural studies digunakan untuk melihat bekerjanya kekuasaan dalam produk budaya dan kebudayaan. Budaya kemudian berkembang sebagai politik identitas bagi entitas tertentu yang ingin menyimbolkan kuasanya terhadap suatu produk budaya. Artinya, setiap individu bebas dapat membincangkan Barzanji dalam ruang publik kepada entitas tertentu yang secara tidak langsung mereka sudah menundukkan domain dari kuasa budaya tersebut. Sebagai teori, cultural studies, terutama dalam kajian teori kritis, menyebutkan bahwa ambivalensi tertentu tentang sumber utama atau dasar dari dominasi kuasa atas produk budaya yang dijadikan sebagai simbolisasinya. Ambivalensi itu sendiri adalah suatu keadaan atau emosi atau sikap suatu golongan atau seseorang yang mana mereka merasakan suatu hal yang bertentangan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, mereka merasakan senang terhadap sesuatu dan benci terhadap sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian ambivalensi tersebut melahirkan adanya berbagai bentuk kritikan dan skeptisme bagi golongan yang lain yang berusaha melawan dominasi budaya tersebut dengan semangat pembebasan bahwa produk budaya adalah netral dan kuasa karena eksistensinya sebagai media penyampaian nilai-nilai luhur dan hiburan bagi masyarakat. Adapun konstruksi antara sunnah dan bid'ah dalam menilai tradisi Barzanji sebenarnya tidak terlepas dari dua hal tersebut, yang mana harus diakui bahwa dikotomi tersebut pada akhirnya akan meruncing pada perdebatan konsep teologis dan syar'i yang selama ini menjadi dasar dari vonis tersebut. Namun kita bisa menelisik dasar teologis dan syar'i tersebut melalui konstruksi cultural studies ini. Adapun dalam bahasa kajian budaya, sunnah maupun bid'ah lebih disebabkan karena adanya kontestasi budaya yang saling kait-mengkaitkan antara dua entitas yang berbeda. Nah, konstruksi sunnah itu sendiri sebenarnya merupakan penegasan bahwa apa yang disunahkan sebenarnya telah diatur dalam bingkai kuasa dari sebuah produk kebudayaan tertentu,
yang kemudian berkembang dalam konsep teologis, ideologi, dan lain sebagainya. Sementara konstruksi bid'ah sendiri merupakan penegasan terhadap kuasa tersebut bahwa budaya haruslah netral dari kuasa. Sebuah produk budaya haruslah fokus kepada pengalaman nilai karsa, cipta, dan estetika sebagai seni dan bukan terkooptasi oleh dunia kekuasaan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa studi Barzanji berikut perdebatan mengenai keabsahan tradisi Mauludan yang selama ini berkembang dalam masyarakat muslim di Indonesia janganlah ditempatkan dalam perdebatan teologis yang tiada henti. Yang harus diakui bahwa Barzanji sebagai salah satu bentuk dari tradisi Mauludan memang berakal dari Syiah kultural. Namun jangan sampai karena ada pengaruh kultural Syiah dalam Barzanji kemudian ditafsirkan sebagai entitas yang bid'ah dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai contoh implementasi pendekatan cultural studies dalam tradisi Barzanji. Dari yang selanjutnya ada perspektif etnografi baru, riset budaya, audiens, dan genealogi dalam cultural studies. Yang pertama, etnografi baru. Peneliti dituntut untuk mampu mengungkapkan secara tekstual dan berkomunikasi kepada pembaca secara mendalam. Peneliti etnografi baru harus mampu menulis bereksperimen dan berbicara secara mendalam tentang realitas sosial yang terjadi di masyarakat, berdasarkan pengalaman ketika terlibat aktif di kehidupan sosial budaya di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan etnografi baru sering muncul dalam bidang ilmu antropologi yang mencoba mencari celah atau jalan lain bukan berdasarkan interpretasi peneliti melainkan interpretasi dan pemikiran masyarakat itu sendiri. Realitas lain dalam etnografi baru adalah kemampuan peneliti dalam mengatasi permasalahan secara kritis melalui refleksi diri secara sadar dan berkomitmen dalam melaksanakan penelitian dalam waktu yang relatif lama. Kemudian ada riset budaya. Peneliti yang memfokuskan konsep tempat sebagai objek riset harus memahami tentang kondisi geografi masyarakat secara detail. Ia harus mampu mengeksplorasi informasi tentang karakteristik tempat, siapa penghuninya, bagaimana penguasanya, bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bertahan hidup. Dengan demikian, makna tempat akan sangat jelas posisinya dalam realitas kehidupan sosial budaya masyarakat. Materi yang selanjutnya ada audiens. Peneliti harus memiliki daya kritis terhadap sifat, perilaku, dan karakteristik penonton dan pengguna media. Setiap audiens memiliki nalar dan pengetahuan yang berbeda-beda dalam merespon dan menilai suatu objek media. Untuk itu, peneliti juga harus memasukkan konsep-konsep psikoanalisis terhadap audiens yang diteliti agar dapat mengetahui ekspektasi masyarakat yang sesungguhnya. Audiens ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sebagai anggota masyarakat dan lingkungan sosial. Banyak faktor yang mempengaruhi proses audiens membingkai suatu isu dari media. Tidak hanya berasal dari pengetahuan dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh individu, tetapi juga faktor lingkungan seperti pendapat dari kelompok rujukan di mana individu tersebut menjadi bagian juga penggunaan teknologi dalam mengakses media. Yang selanjutnya ada genealogi. Peneliti juga harus memahami batasan-batasan narasi informasi sejarah dan memahami tentang mengapa dan bagaimana sejarah itu bisa terjadi, sehingga kajian akademik sejarahnya lebih mendalam dan komprehensif. Genealogi adalah metode untuk mengidentifikasi cara di mana individu dikenakan melalui analisis wacana. Genealogi menjadi salah satu cara untuk kritik ilmu sejarah yang belum menjelaskan tentang asumsi yang kompleks dari peristiwa masa lalu dan relevansinya dengan kehidupan sekarang yang lebih modern. Oke, itu tadi materi yang kelompok 11 sampaikan. Untuk teman-teman, semoga dapat memahami apa yang kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Untuk yang terakhir kami tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.